Nah, sekarang kita masuk ke General Ledger. General Ledger ini adalah untuk menampung semua data jurnal yang berasal dari PMIS billing, cashbook, dan PMAP. Jadi di sini ada untuk tarikan jurnal dari sub ledger lain, kita bisa lihat ini ada dari AR yaitu PMIS, dan sub ledger posting dari account payable atau dari PMAP. Sementara untuk posting dari cashbook kita bisa lihat di sini. Nah, sedangkan untuk membuat journal entry, kita bisa lihat di journal entry ini ada list dari data-data, baik data tarikan maupun data jurnal yang akan kita buat secara manual. Seperti yang sudah diterangkan tadi, bahwa journal entry itu adalah sarana untuk memasukkan jurnal atau untuk mencatat transaksi keuangan dan akunting ke dalam sistem. Journal entry ini dapat dengan cara transfer dari program lain seperti PMIS, PMAP, dan cashbook, atau dengan cara jurnal manual. Nah, sekarang kalau kita mau mengentry secara manual, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita tekan tombol new. Nah, di sini akan timbul tampilan seperti ini. Kemudian pilih tipe dari jurnal tersebut. Ya, jurnal tipe jurnal kita mau bikin jurnal apa nih? Jadi kita kelompokkan. Jadi ini sebetulnya klasifikasi atas kelompok batch atau folder yang kita inginkan. Kemudian jurnal kode itu adalah penomoran supaya urut, ada nomor urut indeksnya. Kemudian accounting period itu adalah periode pembukuan kita. Nah, adjustment journal ini otomatis pada saat kita milih journal type tadi, tapi kita bisa tambahkan jika diinginkan. Kita bisa tambahkan keterangan, kemudian tekan tombol save. Nah, angka yang di sini biarkan saja tetap apa adanya, memang tidak bisa diganti-ganti dan akan berubah seiring bertambahnya jurnal yang akan kita masukkan. Kita tekan tombol save untuk membuat batch baru. Nah, dari sini kita bisa filter ke periode yang bersangkutan. Nah, kita bisa lihat sudah ada jurnal di bawah sini. Kemudian gimana cara masukkannya? Ya. Kemudian cara masukkannya adalah sebagai berikut. Tekan tombol new di bawah ini. Kemudian kita akan kebaca nih tanggal berapa transaksinya, nomor referensinya berapa kan. Kemudian misalnya ada nomor referensi lain, kita bisa tambahkan di sini. Ya. Nah, misalnya kita bikin jurnal silang untuk adjustment income misalnya, contoh ya, dari maintenance contribution office strata 1 juta. Kita enter aja nih. Nah, masuk ke bawah, kemudian kita bikin jurnal lawannya. Kita pilih misalnya jadi list punya maintenance contribution. Kita masuk ke sisi kredit. Ya, enter, masuk. Nah, kalau udah begini, maka status akan balance. Nah, ini udah bisa di save. Jadi untuk satu persatu satu set jurnal atau set jurnal masukin di sini, ya kan? Nah, dia akan membuat satu set jurnal di jurnal entry. Nah, kebentuk di sini otomatis di atas juga berubah jadi 1 juta. Kita bisa lihat, ya. Kemudian kita bisa masukkan jurnal berikutnya. Begitu seterusnya kurang lebih. Jadi kita bisa ngerubah lagi, ya kan? Nambahin maksudnya. Untuk jurnal lain, misalnya ada perubahan-perubahan dari jurnal adjustment, namanya adjustment artinya kita ngerubah nih dari satu tempat ke COA, dari satu pos COA ke pos COA lainnya, kita bisa rubah. Nah, perlu diingat bahwa untuk melakukan adjustment atau memorial journal atau jurnal manual yang dilakukan di GL ini tidak boleh melibatkan akun bank. Apabila terjadi adjustment di akun bank, lakukanlah itu di payment voucher atau di memorial payment atau memorial receipt, agar pada saat kita melakukan rekonsiliasi bank
bank itu akan tetap konsisten gitu. Jadi karena semua yang berhubungan bank harus dilakukan di cashbook supaya pergerakan transaksi sesuai dengan apa yang ada di rekening bank. Kemudian pengakuannya baru nanti mau di-adjust kemana. Seperti itu kira-kira. Jadi lakukanlah adjustment terhadap memorial yang berhubungan dengan COA bank itu di memorial payment atau receipt. Jadi tergantung kepentingannya. Seperti itu. Nah, kita bisa mungkin mindahinnya. Ini belum balance, jadi selama dia belum balance. Nah, misalnya bapak-bapak ibu sedang ngejurnal nih, ternyata ada harus ditinggalkan, nggak apa-apa, ini bisa di save aja, nggak apa-apa, di save ya, save aja. Nggak balance, user ya udah save, orang lagi sibuk kan, lagi ada kerjaan lain. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, pas kita mau nge-adjust lagi, wah ternyata ada yang nomor 17 ini nggak balance gitu kan, karena masih belum selesai. Nggak apa-apa, nanti pada saat datang lagi tinggal masuk ke jurnal batch tersebut, cari di sini, kemudian pindah ke kanan, tab yang kanan, kemudian pindahin ke situ, get voucher. Nah, di sini keluar lagi informasi yang tadi Bapak belum kerjakan. Bapak atau Ibu belum kerjakan. Nah, masih ada yang kurang, kita tinggal tambahkan saja. Jadi tidak perlu repot. Di sini kita bisa pindahkan ke tambahkan set jurnal supaya jurnal itu menjadi balance. Nah, oke. Setelah balance kita cukup tekan tombol save, selesai. Oke. Sampai di sini kita bisa lihat bahwa yang tadi itu sekarang udah nggak balance, semua udah balance. Dan kita bisa lihat ini ada 2 set jurnal. Begitu seterusnya hingga selesai jurnal, mau memorial jurnal, mau adjustment jurnal, apapun itu, depresiasi segala macam. Nah, itu bisa dilakukan baik secara manual maupun dari sub ledger lain. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke session berikutnya, ke modul berikutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan modul selanjutnya adalah tentang import jurnal data. Import jurnal data ini sering digunakan untuk melakukan duplikasi atas jurnal dari periode atau bulan sebelumnya. Contohnya untuk gedung-gedung atau pembukuan yang tidak menggunakan fixed asset, mereka mempunyai list jurnal depresiasi setiap bulan yang kurang lebih akan sama selama masa depresiasinya belum selesai. Untuk itu, fungsi dari import jurnal data ini dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita coba dengan cara berikut ini. Pertama kali, kita cari jurnal yang akan kita cloning atau kita pindah periode ke bulan berikutnya. Pilih batch yang bersangkutan, kemudian lakukan ekspor jurnal menjadi text file. Jadi, tipenya adalah dengan perubahan, make change. Ekspor formatnya Windows, jadi digunakan untuk Windows, karena sebetulnya sebelumnya kita juga memiliki aplikasi PMAS berbasis DOS. Cuma saat ini karena sudah tidak digunakan, banyaknya menggunakan Windows. Kemudian mau dipindah ke periode berapa? Misalnya ini untuk periode 2020-07. Kemudian kita rubah, kita masukin tanggalnya sampai 31 Juli 2020. Nah, kemudian kita tinggal tekan tombol ekspor seperti ini. Diberi pertanyaan, apakah Anda yakin untuk melakukan download terhadap jurnal 103 ini? Kita tekan tombol yes. Kemudian kita tinggal pilih. Misalnya kita bilang ini depresiasi 2020-07. Oke. Kita bisa pilih
kemudian kita save. Nah, cara penggunaannya kita masuk ke 2020-07. Kita filter dulu. Kita lihat di sini jurnal terakhirnya. Oke. Ada di batch 127. Kemudian kita pilih General Ledger, import jurnal data. Kita ambil tadi depresiasi 2020-07 yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian pilih Windows to Journal Entry, karena kita akan melakukan tipe format template Windows untuk Journal Entry. Kemudian kita bisa bilang ini adalah jurnal depresiasi. Kemudian ini bisa dipilih. Kalau misalnya dia ada Othermon, harusnya sama ya. Base currency dengan other currency-nya sama-sama rupiah karena di pembukuan sekarang. Kemudian tekan tombol retrieve. Nah, maka apa yang kita buat di bulan sebelumnya tadi, kita bisa cloning untuk dirubah menjadi periode yang sekarang. Kalau kayak gini kita tinggal save, kita bisa save ya. Kita bisa lihat, tinggal close. Oke, selesai. Maka kita lihat bahwa data yang telah kita buat tadi, kita nggak melakukan jurnal satu-satu, kita bisa melakukannya langsung di jurnal depresiasi ini, pindah ke 2020 bulan Juli tanpa melakukan jurnal secara satu persatu, seperti itu. Namun apabila ada batch-batch yang kiranya sudah tidak, misalnya udah habis masa depresiasinya, ya udah tinggal dipilihin saja ya. Kita bisa delete current voucher seperti itu. Nanti refresh. Maka reference number yang dengan D002 tadi telah hilang karena kita sudah tidak butuh. Misalnya masa penyusutan dari tipe itu sudah tidak ada lagi, maka tidak digunakan lagi. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara import data. Namun import data itu tidak hanya selalu dari batch sebelumnya atau apa, namun dapat juga dijadikan untuk mengimpor data dari sistem lain atau membuat opening balance sebelum dimulainya masa pembukuan di tahun tertentu. Jadi bisa bikin jurnal opening balance, ngambil jurnal dari sistem yang lain, misalnya ada yang pakai Jahir atau pakai IFKA atau pakai segala macam sistem yang lain, dan mau dimasukin laporan keuangannya ke dalam sistem ini. Nah, modul import jurnal data ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan import data dari ledger atau subledger di luar dari sistem sini sendiri. Seperti itu. Nah, ini modul untuk import data. Kita akan menuju modul selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke modul AR Subledger Posting. Jadi bagi yang menggunakan PMIS sebagai subledger, kita dapat menggunakan AR Subledger Posting ini untuk mengambil data invoice yang dirilis jurnal secara langsung yang dikeluarkan oleh PMIS atau AR Subledger. Pertama kali kita masukkan dulu periode invoice-nya atau periode AR yang kita ingin tarik data jurnalnya. Nah, di sini ada beberapa opsi yang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi biasanya ledger ini pilih yang separated karena dia akan membagi antara pajak dan PPN kalau ada. Kemudian deskripsi selection, jadi berdasarkan apa? Berdasarkan klien atau deskripsi dari invoice. Kemudian VAT description itu mau gunain nomor VAT kalau ada nomor, udah ada nomor faktur pajaknya atau normal atau seperti biasa.
Kemudian update mode-nya itu mau ditambahkan atau menghitung ulang kalau memang ternyata ada penarikan periode yang sama lebih dari sekali. Jadi sebetulnya file ini, download ini bisa dilakukan berkali-kali dalam 1 bulan. Namun yang ditarik hanya yang belum invoice, yang belum pernah ditarik jurnalnya ke general ledger atau journal entry. Nah, untuk pilih balance for base amount only, jadi bisa di dua. Karena dulu karena memang ada tagihan USD, ada tagihan rupiah. Kalau sekarang semuanya udah base amount, jadi defaultnya adalah base amount only. Kemudian apa yang mau ditarik? Apa yang mau ditarik kita bisa pilih. Jadi jurnal yang bisa ditarik adalah jurnal debit note atau invoice, credit note atau void invoice, amortisasi, pengakuan income, WA kontra apabila kita terima bukti potong. Jadi invoice itu ada dua, dibayar sendiri oleh tenan atau dibayarkan manajemen. Apabila dibayarkan oleh tenan, maka kita harus menagih bukti potong, karena selama bukti potong belum kita terima, maka bagi kita masih ada outstanding AR yang terbentuk jurnalnya. Jadi WH kontra ini adalah membalik antara PPH temporary, PPH temporary ke PPH out. Kemudian write off apabila ada penghapusan sebagian dari invoice, nilai invoice. Jadi bedanya antara credit note itu, kalau credit note itu adalah void invoice, adalah membatalkan invoice-nya secara keseluruhan, sedangkan write off ini adalah membatalkan sebagian dari komponen tagihan yang sudah kita tagihkan. Kemudian adjustment apabila ada perubahan advance list, biasa ada beberapa di apartemen, ternyata karena COA di apartemen itu lebih ke unit, maka kadang-kadang pemilik unitnya satu, yang bayar sama. Nah, dianggap sebagai advance list unit A padahal dia unit B, maka ada adjustment, pemindahan. Nah, kalau set off itu adalah kalau misalnya ada alokasi, jadi dari advance payment itu dialokasi ke AR untuk ngurangin AR-nya. Karena sebetulnya dia udah bayarnya lebih atau memang sebagai advance, dari advance itu dialokasikan ke invoice. Nah, itu caranya. Kita ambil saja salah satu contohnya, misalnya kita menarik invoice. Jadi tinggal tekan tombol retrieve, maka sistem akan mencari. Nah, invoice apa yang akan terbit periode ini? Nah, ditemukan bahwa ada 1181 invoice yang telah dirilis pada periode tersebut. Kemudian tinggal kita bikin jurnalnya. Dia otomatis akan bikin jurnalnya sendiri dari 1181 invoice yang dirilis. Maka sistem ini akan membuatkan jurnalnya secara satu persatu, dan otomatis kita tinggal hanya duduk diam menunggu agar ini selesai pada akhirnya dan menjadi jurnal AR yang akan masuk ke jurnal entry kita atau general ledger. Kita duduk santai, bisa ngerjain yang lain sambil menunggu ini selesai. Karena tergantung dari spesifikasi komputer yang kita miliki, apakah kecepatan ini tergantung dari spek komputer atau server yang kita miliki. Semakin cepat atau semakin sedikit kita membuka file, misalnya kayak Excel apa segala macam, YouTube segala macam, nah itu akan memperlambat alokasi memori untuk mengerjakan pembuatan jurnal otomatis ini. Jadi mereka, karena sistem ini harus melakukan pengecekan satu persatu dari setiap invoice yang dirilis pada periode tersebut, kemudian dibuatkan jurnal sesuai dengan formula yang telah disetting di awal, dicas masing-masing. Jika terjadi rilis invoice, maka akan terbentuk jurnal invoice seperti apa. Itu juga berlaku untuk credit note, amortisasi, VAT kontra sekarang udah tidak ada karena dengan peraturan pajak, di mana bahwa setiap pembayaran faktur pajak harus di bulan bersangkutan dengan invoice dirilis. Jadi kita tidak membuat satu checking VAT temporary,
Kalau dulu kan di jurnalnya ke VAT temporary dulu, jika apabila pada bulan tersebut tidak dibuatkan faktur pajak. Kemudian pada saat faktur pajak dirilis baru dibuatkanlah jurnal balik ke antara VAT temporary ke VAT out. Ini sama halnya dengan WH kontra atau PPH kontra, di mana selama kita belum menerima bukti potong maka AR akan menggantung sebesar senilai dari PPH yang akan hilang atau dihilangkan menjadi PPH out pada saat kita sudah terima bukti potong. Nah, ini salah satu kelebihan dari sistem ini, bahwa sistem ini bisa juga untuk melakukan pengecekan terhadap tenan atau perusahaan-perusahaan yang ada di tempat kita yang belum memberikan bukti potong kepada kita. Jadi nilainya seperti nilai sebesar nilai apa dari invoice mana. Jadi kita bisa kejar bukti potongnya selain mengejar pembayaran utamanya. Jadi seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Masih sekitar 500 sekian dokumen yang sedang dibuatkan jurnalnya. Bayangkan kalau misalnya harus ngejurnal satu-satu dari 1181 invoice setiap bulan. Kita tunggu ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari sini, nanti saya akan menyediakan video-video lainnya supaya kalau ada yang ada masukan atau apa yang ingin diketahui, kita bisa buatkan video khusus untuk menerangkan cara pakai atau tentang apa yang ingin diketahui dari teman-teman sekalian. Jadi di sini saya hanya memberikan ilustrasi bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan benar. Selanjutnya apabila butuh analisa terhadap sistem, misalnya apa invoice-nya gimana, mau dilihat invoice yang paling banyak bulan ini rilis invoice berapa banyak segala macam, sebetulnya itu ada di laporan-laporannya sih. Tapi kalau mau lebih progresif, mau dibuat dalam satu table Excel atau apa segala macam, itu bisa dilakukan. Intinya setiap data yang tersaji dalam sistem ini bisa dibuatkan. Biasa kita ada permintaan khusus dari beberapa klien yang menginginkan bahwa saya tampil dalam bentuk tertentu. Kebutuhan dari manajemen untuk laporan yang spesial, kita bisa buatkan dengan yang namanya query builder, di mana permintaan itu misalnya butuhnya kolom apa aja, udah itu bisa dibuatkan sehingga kita bisa menggunakan tools tambahan supaya menyajikan laporan yang langsung diambil dari sistem namun diekspor langsung ke Excel. Kenapa ke Excel? Karena di Excel bisa dirubah formatnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya adalah data transfer ada 1181 invoice yang dibuat. Di bawah ini adalah jurnal yang terbentuk, ya. Lihat, ada 2362 jurnal yang terbentuk, line jurnal yang kebentuk dari 1181 invoice yang dirilis pada periode tersebut. Kemudian tinggal post jurnal saja. Maka seperti yang diajarkan di jurnal entry sebelumnya, bahwa akan terbentuk langsung jurnal type-nya berapa, periodenya berapa, dan apa keterangan defaultnya. Tinggal di save, maka di bawah akan keluar progress bar untuk memindahkan jurnal-jurnal yang sudah dibuatkan oleh sistem tadi untuk dipindahkan ke jurnal entry dalam folder atau batch yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian timbul pesan data post check your journal entry. Oke, kita tinggal close saja dan kita lihat di periode 2020-08 kita lihat di sini sudah terbentuk debit note yang tadi kita tarik invoice. Nah, ini berlaku juga untuk semua periode yang ada di semua jenis yang saya sebutkan tadi. Ada invoice, amortisasi segala macam, dapat dilakukan semuanya, kita tarik semua dalam batch di jurnal entry. Nah, di sini artinya semua jurnal yang berhubungan dengan AR Subledger itu sudah bisa ditarik di sini. Sama pula dengan di AP Subledger posting, sama caranya, cuma yang ditarik ini hanyalah pembayaran account payable atau otomatis jurnal hutang. Jurnal amortisasi ini apabila ada pembayaran yang istilahnya prepaid expense.
yang dibayar, yang dianggap biayanya itu di-split berapa kali. Kemudian advance ini adalah untuk pembayaran DP atau down payment, jadi pembayaran di muka. Jadi kita tidak akan mengakui biaya sebelum barang yang kita pesan itu kita terima, maka pembiayaan itu akan dilakukan pada saat barang itu sudah kita terima atau ship. Nah, sementara ada supplier yang minta dibayar dulu di depan. Nah, maka menggunakan metode advance ini. Jadi kita pertama ada advance dulu. Jadi seolah-olah kita menitipkan saja duitnya. Jadi bukan down payment menurut kita secara keuangan. Kita melakukan titipan dulu kepada supplier. Duit itu sama dia. Kemudian barang datang baru kita akui biayanya dari advance tersebut. Jadi jurnalnya adalah lawan advance tersebut. Pembiayaan dilakukan di situ. Sama saja. Jadi sistem ini saya udah jelaskan untuk journal entry dan hubungannya dengan journal entry tersebut. Nah, inilah sistem yang digunakan di tempat kita untuk pengelolaan keuangan di properti. Demikian, nanti kita akan lanjutkan ke modul berikutnya.